Ya, Salafi Wahabi. Nah, pondoknya itu adalah Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, catat ya teman-teman, Istana Yatim Riyadul Jannah. Ya, seperti itu aktivitasnya. Apakah seperti ini yang disebut orang-orang Salafi Wahabi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, seharusnya orang jika masih punya rasa malu teman-teman, seharusnya jika ketahuan berdusta, apalagi memfitnah di media sosial teman-teman, sudah terbongkar nih kedustaannya, seharusnya dia membuat video klarifikasi. Seharusnya dia meminta maaf secara terbuka di media sosialnya, di publik teman-teman. Orang ini teman-teman, saya sebut saja namanya Thanos teman-teman. Thanos ini kemarin dia sudah memfitnah salah satu pondok pesantren yang ada di Papua teman-teman. Dia fitnah itu adalah pondok pesantren Salafi yang melakukan tindakan asusila. Setelah terbongkar, ternyata itu adalah pondok pesantren miliknya NU. Bukannya minta maaf, dia menghapus videonya teman-teman dan membuat video baru. Video baru ini teman-teman, dia lagi-lagi mencoba berusaha mencari-cari kesalahan Salafi. Mencari-cari kesalahan apakah ada pondok pesantren Salafi yang melakukan tindakan asusila. Akhirnya teman-teman, dia menemukannya teman-teman. Tapi akhirnya terbongkar lagi bahwa itu bukanlah pondok pesantren Salafi. Dia sama saja mempermalukan dirinya sendiri teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kemarin teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar, apa nama channel YouTube orang ini teman-teman? Kalau tidak salah nama channel YouTube-nya Thanos Golden atau Thanos Golden. Oke, kita sebut saja nama dia Thanos teman-teman. Jadi si Thanos ini teman-teman, sekarang nih dia lagi-lagi mencari-cari kesalahan, sengaja dia membongkar katanya, membongkar ada salah satu pondok pesantren Salafi yang melakukan tindakan asusila. Subhanallah, ternyata teman-teman terbongkar. Lagi-lagi terbongkar. Ternyata itu bukanlah pondok pesantren miliknya Salafi, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Mari kita simak video berikut ini. Oke, mari kita baca beritanya. Berita. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi. Ingat, Salafi Wahabi. Tuh, dia ulang-ulang. Salafi Wahabi katanya. Dia menyatakan ada salah satu pondok pesantren yang bernama Istana Yatim. Dia berulang-ulang menyebutkan ini adalah miliknya Salafi Wahabi. Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Ini Tuh. di Bogor Time. Nah, di sini tertulis bahwa Salafi Wahabi. Iya, dia ulang-ulang lagi teman-teman. Salafi Wahabi. Oke, kita lanjutkan lagi. Memalukan betul. Salafi Wahabi. Diulang ini lagi. Tertanggal Senin 4 Juli 2022. Belum. Jadi teman-teman, berita yang dia baca ini pun teman-teman juga tidak tahu bahwa sebetulnya itu pondok pesantren milik siapa. Jadi berita ini pun asal buat teman-teman. Dia juga sebutkan ini adalah pondok pesantren Salafi Wahabi. Memalukan. Belum lama. Belum Si lama. Heri Pras sudah ngonten ini. Nah, kita baca. Apa? Pondok pesantren beraliran Salafi Wahabi ya. Bogor Time. Enggan berlama-lama, personel polisi menetapkan sebanyak 3 ustadz. Wow, 3 ustadz Salafi Wahabi katanya melakukan tindakan asusila kepada belasan santriwatinya. Dan seorang santri laki-laki santri. tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwati di pondok pesantren aliran Salafi Wahabi. Lagi-lagi dia
mempertegas pondok pesantren Salafi Wahabi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Salafi Wahabi. Nah, Astagfirullah. pondoknya itu adalah Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, catat ya teman-teman. Istana Yatim Riyadul Jannah. Oke. Di Depok. Di situ Di tertulis Depok. ya, tertulis bahwa aliran Salafi Wahabi, dan itu yang bilang bukan saya, Bogor Time. Anda bisa cek beritanya. Itu terjadi di tahun 2022 bulan Juli tanggal 4 ini. Jadi teman-teman, ini beritanya pun juga asal teman-teman, juga asal. Mungkin bagaimana ini? Saya juga kurang tahu bagaimana orang yang menuliskan berita ini. Apakah dari golongan aswaja yang juga benci kepada Salafi Wahabi, atau bagaimana? Atau memang tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan manhaj salaf. Asalkan berjenggot mungkin ya. Mungkin asalkan ada orang berpenampilan sunnah, berjenggot, celana di atas mata kaki, langsung dicap sebagai Salafi Wahabi. Na'udzubillah. Munculnya ini 4 Juli 2022. Nah, kita cek ya, itu benar-benar Salafi dicek. Wahabi atau bukan. Oke? Oke, kita buka Maps-nya. Dia juga buka Google Maps-nya. Di sini lokasinya berada di dekat SMP Negeri 5 Depok ya. Ya, berada di dekat SD Negeri 5 Depok. Silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang berada di sekitar SD 05 Depok. Silakan tulis di kolom komentar apakah itu benar-benar pondok pesantren Salafi Wahabi seperti yang dituduhkan oleh orang ini. SMP Negeri 5 Depok. Dekat, maksud saya dekat dengan itu. Oke. Nah, kita buka untuk foto-fotonya. Oke. Nih foto di Ponpes atau di Istana Yatim Riyadul Jannah. Nah, di situ memang kita lihat teman-teman, di foto tersebut ada foto orang berjenggot dan menggunakan Nggak sorban. ada fotonya Mbah Hasyim Asy'ari ya, Ya, nggak ada. berjenggot panjang. Berjenggot panjang, menggunakan gamis putih dan bersorban teman-teman. Jadi mungkin orang ini teman-teman, ataupun orang yang menulis berita tadi atau si Thanos ini beranggapan setiap orang yang berjenggot panjang atau bergamis putih dan menggunakan sorban itu dia cap sebagai Salafi Wahabi. Na'udzubillah. Oke, sekarang mari kita simak teman-teman. Mari kita simak. Heri Pras sudah membongkar ternyata ini juga bukan pondok Salafi Wahabi. Memalukan sekali. Langsung muncul paling atas ya. Oke. Nih sudah muncul fotonya ya. Ada 292 foto. Kalau kita melihat dari fotonya teman-teman, dan ini katanya Salafi Wahabi nih. Nah, ini yang paling jelas. Ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah. Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyingkat Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Dan yang paling lucunya teman-teman, sejak kapan tuh Salafi Wahabi mengadakan acara Maulid Nabi? Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Jadi YouTuber aswaja ini, si Thanos ini teman-teman, dia pun juga sebetulnya nggak tahu tuh kalau pondok pesantren yang dia tuduh sebagai Salafi Wahabi tadi sebetulnya adalah golongannya sendiri teman-teman. Sejak kapan? Sejak kapan pondok pesantren Salafi mengadakan acara perayaan Maulid Nabi? Yang mengadakan acara Maulid Nabi itu pasti dari golongan sebelah. Dari ormas hijau teman-teman. Bukan dari orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, Mas Dodi Sipriadi juga membongkar, selain Mas Heri Pras, Mas Dodi juga membongkar di pondok pesantren tersebut, teman-teman, ditemukan acara joget-joget dengan musik. Ini kan sangat-sangat lucu sekali jika dituduhkan kepada Salafi Wahabi. Nah, ini video dengan judul Milad kelima Istana Yatim Riyadul Depok. Nah, jelas nih ya, ada keterangannya, lokasinya di Depok. Aktivitasnya seperti ini. Sejak kapan nih orang-orang Salafi melakukan tindakan seperti ini? Nari-nari,
joget-joget, diiringi musik, subhanallah. Ya, seperti itu aktivitasnya. Apakah seperti ini yang disebut orang-orang Salafi Wahabi? Orang-orang Salafi Wahabi itu mengharamkan musik, teman-teman. Mereka nggak mau ada musik-musik di pesantrennya. Sedangkan ini tidak hanya bermusik ya, teman-teman bisa lihat ini menari-nari juga. Terbongkar lagi ya teman-teman. Sudah dua kali teman-teman, sudah dua kali si Thanos ini teman-teman mencoba memfitnah orang-orang yang bermanhatkan salaf, pondok pesantrennya melakukan tindakan asusila. Tidak pernah teman-teman, tidak pernah ada jejak digital pondok pesantren Salafi Wahabi yang mereka sebut sebagai Wahabi melakukan tindakan pencabulan kepada santriwatinya. Yang ada teman-teman, kalau kita lihat di jejak digital, kebanyakan pondok pesantren yang melakukan tindakan-tindakan asusila adalah dari golongan dia sendiri. Dari golongan si Thanos sendiri teman-teman. Bahkan dua kali dia itu mencoba memfitnah pondok pesantren Salafi, terbukti itu adalah pondok pesantren dari golongannya sendiri. Ini kan sangat memalukan. Si Thanos ini teman-teman sama saja dia meludah ke arah atas. Meludah ke langit. Akhirnya wajahnya ditimpa dengan ludahnya sendiri. Sangat-sangat menjijikkan. Dan tidak tahu malu. Sudah putus urat malunya. Jangankan meminta maaf. Kemarin videonya yang sudah dihapus, yang sudah terbongkar. Jangankan minta maaf, dia pun akhirnya membuat video kedua. Video kedua pun dia tujukan untuk memfitnah Salafi. Akhirnya terbongkar lagi teman-teman. Ternyata itu bukan pondok pesantren Salafi. Kan memalukan. Subhanallah. Jadi Thanos bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah. Apakah si Thanos ini memang nggak ada rasa malu? Atau gimana? Atau sudah putus urat malunya? Oke teman-teman semua. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Mulia dengan manhaj salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.